Banyak orang menganggap bisnis dengan modal kecil tidak mungkin memberikan keuntungan besar, namun pandangan ini tidak selalu benar. Bahkan jika Anda hanya memiliki modal terbatas, misalnya hanya 1 juta rupiah atau lebih, itu sudah cukup untuk memulai bisnis yang berpotensi sukses. Banyak orang terkadang mengurungkan niat mereka untuk memulai usaha dengan alasan kurangnya modal awal. Mereka berpikiran harus mengumpulkan dana yang cukup besar sebelum memulai bisnis. Padahal hal ini tidak selalu benar. Dalam menjalankan bisnis, yang paling penting bukanlah seberapa besar modal awal yang Anda miliki, tapi seberapa besar keuntungan yang dapat Anda hasilkan dari bisnis itu. Modal besar belum tentu menjamin kamu bisa mendapatkan keuntungan besar, dan modal kecil belum tentu juga akan memberikan keuntungan yang kecil. Berikut ini 7 ide peluang usaha yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, bisnis sarapan pagi. Saat ini banyak individu yang menjalani rutinitas pagi yang sibuk dan terjadwal dengan ketat. Banyak dari mereka harus berangkat ke kantor beberapa jam lebih awal untuk menghindari keterlambatan. Sebagai akibatnya, mereka seringkali tidak memiliki waktu untuk menyiapkan sarapan pagi bagi diri sendiri atau keluarganya. Namun situasi ini bisa menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Anda memiliki peluang usaha untuk menawarkan menu sarapan pagi seperti bubur ayam, nasi uduk, atau nasi kuning. Bahan-bahan yang digunakan tidaklah rumit dan cara pembuatannya pun relatif sederhana. Dengan modal awal sekitar 1 juta rupiah atau kurang dari itu, Anda bisa menghasilkan keuntungan yang cukup setiap harinya. Penting juga untuk memilih lokasi berjualan yang strategis untuk menjangkau pelanggan potensial. Yang kedua, bisnis cemilan. Cemilan atau makanan ringan tidak hanya digemari oleh anak-anak, tapi juga oleh kalangan orang dewasa, baik pelajar maupun pekerja. Seringkali menikmati cemilan saat beraktivitas. Untuk memulai bisnis cemilan, Anda tidak harus terpaku pada jenis cemilan yang membutuhkan bahan yang mahal. Anda bisa menciptakan varian camilan seperti keripik singkong, kentang, atau ubi atau basreng dengan modal sekitar 1 juta rupiah atau bahkan kurang. Salah satu contoh adalah sebuah toko bernama All Shop Beragam di platform Shopee yang menawarkan keripik singkong pedas seharga Rp35.000 per 1 kg telah terjual sebanyak 3.400 piece. Ini berarti kita bisa memperkirakan omset dari produk tersebut telah meraup sekitar 118 juta rupiah. Terbukti bahwa bisnis keripik singkong yang remeh pun dapat menghasilkan omset yang mengesankan. Bukan hanya keripik singkong, Anda juga bisa menjual beberapa cemilan lain dengan bahan baku melimpah dan harga murah yang mudah untuk dibuat. Yang ketiga, jasa afiliat. Menjadi seorang afiliator bisa dijalankan dengan tanpa modal. Siapapun bisa menjalankan usaha ini. Tidak hanya yang pengangguran saja, tapi mereka yang masih berstatus mahasiswa atau pelajar atau bahkan ibu rumah tangga. Dengan catatan, mereka mau belajar lebih dalam lagi dan fokus. Sebagai seorang afiliator, kamu tidak perlu repot-repot memproses pengiriman produk dan melakukan update stok. Cara menghasilkan uang yang cukup sederhana, kamu hanya perlu memposting produk dari penjual dan meneruskan pesanan. Meskipun terlihat mudah, usaha ini tidak dapat dianggap sepele, karena sebagai seorang afiliator, kamu harus memahami spesifikasi barang yang dijual dan memilih supplier yang terpercaya. Hal ini sangat mempengaruhi reputasi bisnis dan kualitas produk yang kamu jual. Selain itu, kamu juga harus mengutamakan pelayanan terhadap pembeli. Yang keempat, jualan dessert kekinian. Jika kamu memiliki bakat membuat sajian aneka dessert seperti milk crepe, mochi, tiramisu, dan lain-lain, kamu bisa mencoba ide bisnis ini, karena makanan cemilan ini sedang banyak diminati. Milk crepe sendiri sempat viral dan populer beberapa waktu lalu. Cocok sekali jika dijadikan ide jualan, karena laris manis. Milk crepe adalah kue yang disusun berlapis-lapis dengan variasi berbagai rasa, lalu diberi topping whipped cream yang sangat disukai anak-anak. Dengan tampilan menarik, rasa yang manis, lembut, dan creamy sangat lezat saat disantap, sehingga disukai banyak orang dari anak kecil hingga dewasa. Makanan cemilan ini pun bisa dikreasikan semenarik mungkin dan memberikan keuntungan yang lumayan dengan cara promosi yang tepat. Kamu bisa memanfaatkan media sosial hingga e-commerce untuk membantu menjual produknya. Yang kelima, makanan rumahan frozen. Bisnis makanan rumahan ini bisa membantu para ibu rumah tangga yang bekerja atau para kelompok orang yang memiliki ritme pekerjaan padat.
Bahkan bagi orang-orang yang tidak bisa masak namun tetap ingin merasakan masakan rumahan. Makanan rumahan yang dibuat bisa berbagai makanan khas Indonesia seperti cumi asin pete, ayam cabai hijau, teri Medan, sambal goreng, nasi goreng, oseng mercon, ikan cakalang, sambar roa, dan menu rumahan lain yang banyak diminati masyarakat. Yang keenam, bisnis catering. Bisnis catering di Indonesia semakin menjamur, membuktikan bisnis makanan memang tidak pernah surut. Ide usaha makanan seperti catering ini cocok dijadikan bisnis ideal di lokasi perkantoran, pemukiman pegawai atau area kos-kosan. Pada umumnya, kelompok itu adalah masyarakat yang sibuk dan cenderung tidak memiliki waktu. Bahkan ada beberapa catering yang menjadi langganan sebuah perusahaan untuk menyajikan menu makan siang bagi para karyawan atau tamu kantor. Tidak sedikit juga catering merambah ke dunia kesehatan. Karena saat ini banyak sekali masyarakat yang mulai sadar akan asupan makanan sehingga muncullah catering diet atau catering sehat. Untuk memulai bisnis ini, tentu kamu akan mengeluarkan modal yang tidak sedikit, namun keuntungan yang didapat bisa lebih banyak juga. Yang ketujuh, makanan khas mancanegara. Selain makanan lokal, kamu bisa mencoba membuka ide bisnis makanan mancanegara. Orang Indonesia sendiri dikenal mudah beradaptasi dengan makan makanan asing. Inilah kenapa kuliner mancanegara sangat mudah ditemukan Indonesia. Apalagi yang sedang hits seperti jajanan Korea atau K-food street. Lalu ada sushi Jepang, pizza khas Italia, pasta seperti mac and cheese khas Inggris, lalu ada tom yum khas Thailand, nasi kebuli dari Arab, dan lain-lain. Ide bisnis ini bisa menghasilkan keuntungan besar jika banyak pembeli, tapi tentunya kamu juga harus memastikan kualitas makanan yang dijual dalam kondisi baik, bersih, dan nikmat untuk disantap. Lakukan pemasaran lewat media sosial atau tempat jualan online untuk membantu mendobrak bisnis makanan agar lebih banyak pembeli.